pertama adalah order flow itu adalah support order dan array untuk tahap proses delivery, entah menuju by side delivery atau sesat delivery. Jadi gini, kalau misalnya ya, kamu bayangin ya, kalau misalnya kamu mau, kan istilahnya apa ya, kalau di saham, itu kalau kamu mau goreng harganya, mau naikin tuh saham, itu kamu harus bikin tembok di bidnya. Tuh kalau kamu ngerti ya yang main saham ya, kamu harus bikin tembok di bidnya supaya apa? Supaya ketika harganya naiknya pelan-pelan, itu ada bantalan di bawah. Jadi kalau ada yang guyur, itu masih ketahan tuh harganya, nggak langsung kebanting. Nah, order flow juga seperti itu. Jadi ketika algoritma itu mulai deliver ke atas, misalnya ya, maka dia itu nggak bisa seenak jidat kayak langsung satu tiang hijau begitu, dua tiang hijau begitu, nggak bisa. Dia pasti oke lah, satu tiang itu ada ya, tapi bukan benar-benar dari ujung ke ujung cuman satu tiang gitu, nggak mungkin. Ya, dia pasti naik pelan-pelan, nanti ada turun dikit naik, ada turun dikit naik ya. Jadi itulah order flow. Jadi kalau digambar tuh seperti apa? Seperti ini, kayak trend bullish pada retail ya, dan trend bearish pada retail ya. Cuman yang membedakan adalah kita tahu kapan ini works untuk kamu buy, kapan ini tidak works untuk kamu buy. Dimana contohnya seperti ini. Nah, ini akan jatuh biasanya kalau kita lagi dalam kondisi bearish, karena ini adalah gerakan retracement. Tapi kalau retail hanya pemain seperti ini adalah trend bullish, ya udah, mereka pasti akan kejebak buy di sini. Ya. Jadi kalau kamu perhatikan ya, ketika harga seperti ini, misalnya harga lagi reversal ya. Nah, dia mulai naik seperti ini. Nah, ini adalah pembentukan order flow. Jadi dia support terus sampai harga menuju entah equal high atau premium inefisiensi. Nah, jadi disinilah itu ada order flow-nya. Ada order block, ada imbalance, ada order block, ada imbalance. Ya, order flow adalah gabungan imbalance dan order block. Namun nggak harus ada dua-duanya. Maksudnya apa? Ya, ketika harga naik seperti ini, kalau misalnya ini hanya ada order block, di sini nggak ada imbalance, is oke, nggak apa-apa. Ya, ketika reversal mulai, disitulah terjadi order flow mulai dibentuk. Yaitu yang tadi saya bilang, ketika mulai reversal, misalnya ini setelah take out salah satu liquidity, mulai shift in market structure ya, atau konfirmasi untuk reversal, nanti kita akan pelajari, maka OF-nya mulai terbentuk. Nah, OF inilah yang kita jaga. Jadi nggak boleh tuh ya, kalau misalnya dia patah tiba-tiba, kayak misalnya lagi begini, lagi begini ya, dia begini dulu baru begini. Ya, kadang itu ada terjadi, tapi itu beda konteks. Tapi maksud saya adalah kalau setiap kondisi untuk naik ke sini itu selalu seperti ini, itu ya aneh. Gitu loh. Ya, ini artinya udah something wrong. Makanya yang rapi itu yang seperti ini. Naik nyampe gitu. Yang kayak gini masih permissible. Karena ada konteks. Konteksnya apa? Konteksnya adalah bisa aja di sini ada gap, ada order block. Ya, jadi yang di sini tuh ada nahan dua, tapi yang di sini tuh cuma ada OB misalnya. Seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya dia patah seperti ini, kamu jangan langsung asumsikan itu gagal. Soalnya bisa aja seperti ini ya. Oke, tapi dia masih weak. Jadi bodinya itu masih close di dalam ini. Kayak di contoh sebelumnya. Ya, itu artinya masih valid. Oke, jadi OF itu gagal kalau apa ya? Kalau dia di inverse. Kalau masih di weak, masih di ekoren, itu masih valid. Kita harus kontrol order flow-nya agar yakin bisa ke atas. Itu yang tadi saya bilang. Kamu harus separate nanti namanya. Order flow ATF itu juga bisa bantu mencari bias. Maksudnya apa? Time frame daily, ya. Ya seperti ini yang saya bilang. Ada relative equal high, mulai begini nih. Nah, ini kan udah jelas kita akan naik ke atas. Jadi kamu cari order flow terakhir, yaitu apa? Yang di sini. Kalau misalnya ada OB sama imbalance. Jadi kamu harapannya seperti ini. Kamu nggak mau seperti ini atau seperti ini. Ini nggak mau. Ya, makanya OF terakhir di LTF itu juga bisa menjadi acuan stop loss. Misalnya apa? Ya, misalnya adalah ketika ini turun, ya. Atau kamu bayangin deh, ini adalah low time frame, ya. M5 misalnya ya, ini adalah chart dari M5 seperti ini.
Nah, kamu tahu nih, oh ini ada reticle high, oh ini ada OB terakhir, oh ini ada fair value gap. Ya udah, kamu boleh long di FVG ini, SL-nya di bawah sini, TP-nya di sini. Seperti itu, ya. Dan kita akan ke contohnya. Nah, ini adalah contohnya ya. Jadi kamu perhatikan, setelah market itu take out liquidity, dia mulai shift in market structure di sini. Ya, kamu bisa perhatikan ya, ini adalah bullish order flow dalam kondisi low resistance liquidity run. Ya, jadi jangan sembarangan lihat, oh ini LLR ya, aku sell deh. Enggak. Nah, inilah yang membedakan pemahaman antara LLR sama order flow. Dia memang mirip. Makanya kamu harus tahu bahwa nggak setiap kamu lihat ada LLR, kamu sell gitu loh ya. Ini ada fair value gap ya, lalu harga expansion, ada order block, ada proposition block. Karena OB ini masuk ke OB ini, maka yang OB ini adalah proposition block. Lalu ada fair value gap, kamu lihat ya. Di sini ada order block karena udah di close body ya, makanya kita nggak ambil OB yang ini ya. Dan kamu perhatikan ya, ini juga ada order block, ada volume imbalance sama gap ya, lalu ada order block, dia tahan-tahan terus, lalu tiba-tiba OFF patah ya, karena gap ini sama OB ini udah ke inverse, walaupun in the end naik lagi. Jadi gini, kalau OF patah, dia ada dua kondisi. Ini kan let's say LTF ya, yang 15. Kamu nggak tahu hampatnya gimana, kamu nggak tahu daily-nya seperti apa. Jadi kalau LTF itu patah, bisa aja ya. Nih ya, ini kalau saya berikan ilustrasi ya, segmen ini ya, di H1 mungkin seperti ini. Nah, mungkin begini. Jadi kalau kamu zoom di bagian ini ya, nah mungkin di H1 atau H4 itu seperti ini. Jadi dia hanya turun, masuk ke OF H4, entah order block atau fair value gap, lalu dia pompa naik ke atas ya. Jadi kalau di LTF itu patah, artinya apa? Artinya kita mau retrace lebih dalam di HTF-nya, atau ini bukan waktu yang tepat untuk naik ke atas. Misalnya apa? Misalnya modal ke market close, atau misalnya lagi sesi Asia dan sebagainya. Seperti itu ya. Nah, bukan berarti juga kamu boleh ketika melihat, oh ini kan patah OF-nya, ya udahlah aku sell aja, kan ada order block, ada breaker block, kamu sell. Nggak bisa juga. Kalau semudah itu untuk mencari buy atau sell, kita nggak perlu lihat H4, lihat daily, lihat weekly, ngapain. Tinggal lihat aja M15 atau M5, cari pola tersebut. Oke? Semoga paham. Halo semuanya. Sekarang kita akan bahas ke order flow.